Apapun bentuk keinginan panjenengan, semuanya tanpa terkecuali ya. Apapun bentuk keinginan panjenengan, semuanya tanpa terkecuali, tergugah atau tertarik dengan apa yang saya informasikan tanpa tedeng aling-aling, sehingga panjenengan bisa sampai di sini, itu ndak luput, ndak meleset. Tidak luput, tidak meleset dari sasaran. Sangat tepat. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena seperti yang sudah sering saya informasikan tanpa tedeng aling-aling, apapun bentuk permasalahanmu, dikarenakan ini adalah penyelesaian, akan selesai. Apapun bentuk kepentinganmu, apapun bentuk kebutuhanmu, apapun bentuk keperluanmu, juga akan selesai. Bahkan tidak berhenti di situ. Ya. Bahkan tidak berhenti di situ. Dimulai dari diri panjenengan sendiri, satu, akan terselamatkan. Terselamatkan dari apa? Terselamatkan dari bentuk bahaya, bentuk musibah, bentuk kegagalan apapun. Seperti mengalami tidak punya, mengalami sakit, mengalami kegagalan, kehancuran, kesulitan, dan lain sebagainya. Dan yang lebih parahnya lagi, dimulai dari diri panjenengan, panjenengan tidak akan mengalami kerusakan atau kematian. Itu dimulai dari diri panjenengan loh ya. Dimulai dari diri panjenengan. Dan kalau panjenengan mampu bisa mempertahankannya, maka selanjutnya 7 turunan ke kanan, 7 turunan ke kiri, 7 turunan ke depan, ke belakang, ke atas, dan ke bawah. Kalau panjenengan mampu bisa mempertahankan loh. Jika tidak, ya cuma panjenengan. Loh. Dan itu pun ada kadaluarsanya. Kalau panjenengan tidak mampu mempertahankannya, tidak bisa mempertahankannya, hanya panjenengan yang terselamatkan. Itu pun ada kadaluarsanya. Nah, kalau dalam jangka waktu yang cukup, kok panjenengan tidak segera kembali lagi ke awalnya panjenengan, ya panjenengan akan menjadi orang awam dan bahkan melebihi orang awam. Di situ. Tergugah, kemudian tertarik dan mengambil keputusan mengikuti jejak perjalanan spiritual saya, maka spiritual saya klimaknya adalah keabadian. Panjenengan tahu apa itu keabadian? Semuanya, segalanya, dan seluruhnya itu ada di dalam lingkaran keabadian. Bagi siapapun yang belum mengerti, memahami, dan mengetahui apa itu keabadian, mustahil mau tertarik. Tidak ada sesuatu apapun yang tidak berada di dalam lingkaran keabadian. Kenapa bisa seperti itu? Karena keabadian ini adalah rumah Tuhan.
abadi, langgeng, itu adalah rumah Tuhan. Dan tidak ada sesuatu apapun yang berada di luar rumahnya Tuhan. Semuanya, segalanya, seluruhnya itu ada di dalam rumah Tuhan. Tidak ada yang berada di luar rumah Tuhan, itu nggak ada. Dan saya membahasakannya sangat simpel, yaitu langgeng atau abadi. Itu klimaks daripada perjalanan laku spiritual saya. Bagi orang yang mengerti, memahami, dan mengetahui apa dan bagaimana itu keabadian, maka ini saya pertemankan. Ini saya pertemankan dengan sangat gratis. Tidak pakai puasa, tidak pakai rialat. Pasti dia tidak akan menunda waktu. Bagi orang yang sudah mengerti, memahami, dan mengetahui apa dan bagaimana itu keabadian, maka ini saya pertemankan dengan gratis, tanpa syarat apapun, kecuali kesungguhan. Pasti dia tidak akan menunda waktu. Punya kepentingan sepenting apapun, pasti dia akan tinggalkan. Dia akan meraih tentang apa dan bagaimana itu keabadian terlebih dulu. Setelah itu, yang lainnya tanpa diupayakan sekalipun akan datang dengan sendirinya. Namun bagi yang belum mengerti, belum memahami, dan belum mengetahui apa dan bagaimana itu keabadian, jangankan tertarik. Yang ada pasti menganggap mustahil, bahkan dikatakan sesat. Boro-boro tertarik. Artinya, dia pasti lebih mengutamakan apa yang dia anggap penting. Padahal itu bukan yang utama. Tidak percaya dengan kelanggengan atau langgeng. Tidak percaya dengan keabadian atau abadi yang saya informasikan tanpa tedeng-aling-aling, menggunakan berbagai macam sudut pandang dan beraneka ragam ilmu pengertian, pemahaman, dan pengetahuan. Berarti dia percaya akan kehancuran. Dia percaya akan kematian. Maka kehancuran atau kematian ini hanya dapat ditempuh atau ditebus dengan fitrah atau suci, sebagaimana ketika kita pertama kali dilahirkan ke dunia. Jika tidak, ini lebih tersiksa, kejadiannya itu lebih tersiksa dibandingkan hewan-hewan yang dijadikan korban oleh manusia. Sebelum kehancuran ini terjadi, sebelum kematian ini datang, maka selama itu dia didampingi malaikat pencabut nyawa atau malaikat maut yang sewaktu-waktu akan melamar tanpa sepengetahuan kita. Artinya, jika ada seseorang yang menolak tentang kelanggengan atau keabadian yang saya informasikan, tidak percaya tentang kelanggengan atau keabadian yang saya informasikan, berarti kan dia meyakini, mempercayai kematian tuh, mempercayai kehancuran.
Mestinya dia lebih baik dari saya. Karena apa? Karena kehancuran atau kematian ini sewaktu-waktu akan datang tanpa sepengetahuan kita. Jadi kalau kehidupannya tidak dipenuhi dengan kesiapan, begitu kematian ini datang, maka prosesnya itu lebih tersiksa dibandingkan hewan yang dikorbankan oleh manusia. Dikarenakan seperti itu, agar supaya kejadiannya itu tidak menyakitkan, kejadiannya itu tidak menyiksa, dia mestinya itu lebih baik dari saya. Kalau saya punya kesadaran, rasa cinta kasih sayang hidup, mestinya dia punya kesadaran cinta kasih sayang Tuhan. Logikanya kan gitu. Tapi kalau dia tidak lebih baik dari saya, berarti dia seorang pecundang. Berarti dia seorang munafik. Kalau tidak lebih baik dari saya dan tidak mempercayai kelanggengan atau keabadian yang saya informasikan tanpa tedeng aling-aling, dan itu saya pertemankan dengan gratis, tapi di kesehariannya dia tidak lebih baik dari saya, berarti dia seorang pecundang. Jadi inspirasi dari saya buat panjenengan semua. Nanti ketika panjenengan selesai manekung atau gembleng, panjenengan harus berupaya semaksimal mungkin untuk mempertahankannya. Karena ini tidak bisa diulang 2 kali. Loh, caranya ya harus selesai dulu, wong belum selesai kok minta caranya. Selesai dulu baru dikasih tahu caranya. Praktek dulu, teorinya pasti akan panjenengan dapatkan. Jangan teori dulu. Asalkan panjenengan tidak bersedih, ya. Asalkan panjenengan tidak bersedih dengan wujud fisik panjenengan yang sekarang. Karena apa? Karena kalau panjenengan bisa mampu mempertahankan hasil pencapaian suci panjenengan di dalam manekung atau gembleng, panjenengan tidak akan mengalami perubahan fisik. Artinya fisik panjenengan yang saat ini itulah yang akan terpertahankan selama-lamanya. Jadi jangan sedih. Weh, saya udah terlanjur ubanan nih. Nah, namun jangan khawatir. Karena apa? Karena setidak-tidaknya minimal panjenengan mengalami pencapaian suci, minimal loh ini ya. Setidak-tidaknya 7 kali berturut-turut. Kalau panjenengan kurang merasa cocok dengan wujud panjenengan yang saat ini, panjenengan bisa memperbaikinya. Tapi harus minimal 7 kali panjenengan mengalami pencapaian suci. Dan yang 1 kali kan saya temani. Yang 6 kalinya ini harus panjenengan lakukan sendiri. Yang ke-6-nya ini harus panjenengan lakukan sendiri.
Muda lagi gitu. Ya terserah, kalau panjenengan pengen muda lagi ya muda lagi. Namanya kan diperbaiki. Nah, kalau panjenengan memperbaikinya ingin muda lagi ya muda lagi. Kalau panjenengan memperbaiki hidung ingin mancung ya mancung. Tapi harus mengalami pencapaian suci 7 kali terlebih dulu. Itu setidaknya 1 kali nanti saya temani ketika panjenengan berhasil menyelesaikan manekung atau gembleng. Yang 6 kalinya ini harus panjenengan lakukan sendiri. Nggak bisa saya menemani lagi. Nggak bisa. Kalau seluruhnya saya temani semua, lalu hukum alam ada di mana? Nah, kalau ke-7-7-nya itu saya temani semua, berarti sama halnya saya menghapus hukum alam tuh. Maka saya bukan Tuhan. Menghapus hukum alam, memangnya wani piro saya? Punya harta seberapa saya? Kok sampai menghapus hukum alam? Hukum alam tidak terhapus saja banyak yang melanggar, apalagi terhapus kan? Wah, semena-mena tuh. Terpenting di dalam manekung atau gembleng yang tak lain dan tak bukan adalah penyelesaian. Penyelesaian apa? Saya ulang, penyelesaian apa? Penyelesaian dari semuanya, segalanya, dan seluruhnya. Yang paling utama adalah diam. Ketika panjenengan bersamadi setelah patrap. Kedua, menikmati rasanya kelakuan panjenengan sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidupnya panjenengan. Itulah yang terpenting dan paling utama panjenengan harus menguasai. 2 hal itu panjenengan harus menguasai. 2 hal itu panjenengan harus ahli. Karena jika tidak, panjenengan akan terikat sama saya. Dikit-dikit WA, Pak Web solusinya. Pak Web jalan keluarnya. Apa nggak terikat tuh namanya? Nah, sementara panjenengan ingin merdeka kan? Panjenengan semua saya tahu, panjenengan semua sudah ndak ingin. Panjenengan semua udah capek lah. Hidup ditelunjuk orang lain udah capek kan? Hidup dikendalikan sama ilmu pengetahuannya orang lain udah capek kan? Ingin merdeka kan? Nah, kalau panjenengan tidak menguasai 2 hal yang sudah saya katakan tadi, panjenengan akan terikat dengan saya. Dan saya tidak mau. Saya ingin panjenengan mandiri, saya ingin panjenengan dewasa. Kalau harus ada ikatan, maka antara panjenengan dengan saya cukup ikatan sebagai kadang. Tidak boleh lebih. Karena kalau sampai lebih, saya akan celaka, panjenengan sendiri juga akan celaka. Nah, agar tidak seperti itu, panjenengan harus menguasai teknik diam ketika bersamadi setelah patrap, dan teknik menikmati rasanya kelakuan panjenengan sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup panjenengan di luar patrap samadhi. 2 hal ini panjenengan harus bisa menguasai, 2 hal ini panjenengan harus ahli. Karena setelah manekung, setelah gembleng, saya tidak ada di samping panjenengan. Kalau panjenengan tidak ahli tentang 2 hal ini, belum menguasai tentang 2 hal ini, wah, tetap panjenengan akan mengalami kesulitan-kesulitan. Walaupun punya jaminan selamat. Jaminannya tetap selamat, tapi kesulitannya kan tetap dialami. Dikit-dikit Pak Web solusinya, dikit-dikit Pak Web jalan keluarnya, dikit-dikit Pak Web motivasinya Pak Web lagi terpuruk. Ini ceritanya gimana?
Kenapa Pak Web selalu menekankan? Kenapa Pak Web selalu menekankan tentang diam ketika bersamadi setelah melakukan patrak? Karena kita adalah wadah. Kita adalah wadah. Wadahnya apa? Wadahnya Maha Hidup. Nah, kalau kita tidak diam, bagaimana mungkin isi itu bisa masuk ke dalam wadah? Kalau wadahnya goyang-goyang gitu. Nah, coba tuangin air, coba bisa masuk enggak? Tuh. Karena kita adalah wadah. Wadahnya isi. Wadahnya kita, isinya adalah Maha Suci. Agar supaya isi itu bisa memasuki wadah dengan sangat tepat, enggak kocar-kacir, enggak semburat, enggak kocret, maka wadah itu harus anteng kan. Kenapa Pak Web selalu menekankan untuk menikmati rasanya kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup di luar patrap samadhi? Karena kita adalah pengabdi. Kita itu pengabdi. Ibaratnya wayang. Kita adalah pengabdi, ibaratnya wayang. Pergerakan model apapun, itu yang menggerakkan Maha Hidup. Pergerakan apapun yang terjadi pada tubuh kita, pada diri kita, itu yang menggerakkan adalah Maha Hidup. Nah, kepada Maha Hidup inilah kita mengabdi. Kepada dalang inilah wayang mengabdi. Dan sebaik-baiknya pengabdi, mau pahit, mau getir, mau enak, mau tidak enak, adalah bersedia menikmati rasanya. Karena hanya dengan begitu, kita tidak beban. Kita tidak berat, kita tidak tertekan melakukannya. Panjenengan pernah mengabdi? Siapa yang aktivitasnya mengabdi ini? Sebagai pegawai jualan. Apa jualannya ini pegawainya tuh? Oh, alah. Ikut orang maksudnya. Lah iya, ikut orang. Berarti kan panjenengan mengabdi sama bos tuh. Enak enggak mengabdi itu? Tidak ada satupun pengabdian yang enak, Mas. Nggak ada. Tidak ada satupun pengabdian yang enak. Yang namanya mengabdi itu pasti tidak enak. Lah, kita ini sesungguhnya sedang mengabdi kepada Maha Hidup. Sebagai pengabdi, apapun pergerakan Maha Hidup, suka ndak suka ya? Tuh. Kalau kita tidak mau menikmati rasanya, kita melakukan apapun tertekan di situ, terpaksa. Yang namanya tertekan, terpaksa, apa mana nggak cocok? Wah. Loro hati mending, sakit hati mendingan. Sudah sakit hati, makan hati pula. Makan jantung, makan ampela, makan empedu, makan obo, kabeh dipakan. Entek semuanya. Tuh, itu loh orang ngabdi. Tapi ingat,
Kita bukan wayang kulit. Ya. Kita bukan wayang kulit. Kita adalah wayang orang. Wayang yang memiliki rasa dan perasaan. Wayang yang memiliki nurani. Dan itu yang tidak bisa dirubah oleh sang dalang. Itu hak kita. Itu adalah hak kita yang tidak bisa dirubah oleh dalang manapun. Dalang manapun tidak bisa merubah karakter Sengkuni menjadi Arjuna. Nggak bisa. Dalang manapun tidak akan bisa merubah karakter Arjuna menjadi Sengkuni. Nggak bisa. Dalang punya hak menggerakkan wayang itu model apapun. Arjuna digerakkan untuk berjoget seperti cakil, oke. Tapi kalau karakter Arjuna menjadi karakter cakil, dikerutuki sama penonton. Diantemi sama penonton. Itu loh. Yang menggerakkan kita sesungguhnya adalah pergerikan Tuhan. Tapi artinya kita punya hak memilih untuk tidak mengikuti kehendak 4 anasir. Kita bisa memilih untuk tidak mengikuti kehendak anasir. Ikuti kehendak Tuhan. Ikuti pergerakan yang dikehendaki Tuhan. Jangan ikuti pergerakan yang dikehendaki oleh 4 anasir. Itu hak kita. Walaupun semua pergerakan itu adalah pergerakan Tuhan. Tapi tidak semua pergerakan yang digerakkan oleh Tuhan ini kehendak Tuhan. Dikarenakan apa? Dikarenakan di dalam diri kita ada 5 ruh, yaitu 4 anasir dan ruhnya Tuhan. Nah, kita bisa milih di sini nih. Kita harus berpegang teguh bahwa kita hanya mau mengikuti pergerakan-pergerakan yang digerakkan oleh ruh Tuhan, oleh hidup. Jangan oleh 4 anasir. Kalau kita sampai mengikuti pergerakan yang dikehendaki oleh 4 anasir, kacau kita. Itu yang tidak bisa dirubah oleh Tuhan. Itu yang tidak bisa dirubah oleh dalang. Itu pakem udah ya. Itu pakem. Lah kalau kita konsekuen mengikuti pergerakan yang digerakkan oleh hidup, yang digerakkan oleh ruhnya Tuhan, ya sudah pasti mirip, setidaknya mirip kan sama Tuhan. Setidaknya kan mirip sama Tuhan. Nah, kalau setidaknya mirip sama Tuhan, jika Tuhan itu maha kuasa 10%, berarti kita punya kuasa 9% kan. Lawang mirip. Logikanya gitu aja. Kenapa dan mengapa Pak Web selalu menekankan diam ketika bersamadi setelah melakukan patrap dan menikmati rasanya kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Lah di sini perlunya.
Jangankan orang awam, ya. Jangankan orang awam. Orang spiritual saja tidak sedikit yang terjebak di pintu Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis. Jangankan orang awam, orang-orang ahli spiritual saja tidak sedikit yang terjebak di pintu gerbang Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis yang sering saya bahasakan dengan sangat sederhana, yaitu kelamin atau syahwat. Ndak laki-laki, ndak perempuan. Mungkin yang tidak terjebak hanya 3% saja. Sedangkan yang 97%-nya itu terjebak di situ. Manusia manapun jika sudah terjebak di sini, tidak akan punya rasa dan perasaan. Tidak akan punya nurani. Lah, kalau tidak punya rasa dan perasaan, tidak punya nurani, itu bukan manusia namanya. Itu hewan. Itu tumbuhan. Hewan saja ada loh yang memiliki nurani. Masa kita manusia tidak? Buktinya apa Pak Web? Kok Pak Web berani sekali mengatakan seperti itu? Coba lihat keluar diri. Ada berapa banyak para ahli-ahli itu? Nggak peduli itu ustadz, kiai, habib sekalipun. Nggak peduli itu paranormal atau pejabat-pejabat negara tinggi itu. Ada berapa banyak yang jatuh? Ada berapa banyak yang jatuh? Dan semuanya karena itu, bukan? Semuanya karena itu. Bukan karena kebodohan spiritualnya. Bukan karena kekurangan ilmu pengertian, pemahaman, pengetahuannya, bukan. Kalau ilmu pengertian, ilmu pemahaman, ilmu pengetahuannya kurang, mana mungkin jadi orang hebat? Nah, mana mungkin jadi kiai? Mana mungkin jadi ustadz? Mana mungkin jadi dukun? Mana mungkin jadi syekh? Mana mungkin jadi habib? Wong bukan habib aja bisa ngaku habib. Karena apa? Karena ilmu pengertian, pemahaman, dan pengetahuannya sudah tinggi. Makanya walaupun bukan keturunan Nabi, ngaku keturunan Nabi secara langsung. Kalau ilmu pengertian, pemahaman, dan pengetahuannya tidak hebat, mana mungkin berani menjadi paranormal, mana mungkin berani menjadi dukun, mana mungkin berani menjadi juru kunci, mana mungkin berani menjadi ahli meroses uang, meroses harta karun, jadi juru kuncinya Dewi Lanjar, Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong. Nah, kalau ilmu pengertian, pemahaman, dan pengetahuannya cemen, mana mungkin berani? Bisanya berani, hebat kan? Bisanya berani berarti hebat, tidak ada kekurangan di dalam dirinya. Kalau ilmu pengertian, pemahaman, dan pengetahuannya kurang, mana mungkin jadi pejabat? Bisanya jadi pejabat sudah lebih dari cukup ilmu pengertian, pemahaman, dan pengetahuannya. Tapi kenapa mereka semua bisa mengalami jatuh? Hanya karena, coba dengan renungan tuh. Kenapa orang-orang hebat itu bisa jatuh?
Kurang apa? Yang ngefans sudah banyak, penggemarnya udah banyak, pasiennya udah banyak, jemaahnya sudah banyak, santrinya sudah banyak, muridnya sudah banyak. Lah kok jatuh? Kalau jatuhnya karena mendaki gunung pentol. Jatuhnya karena apa? Mencabuli santrinya sendiri. Memperkosa. Mempermainkan istrinya orang lain. Selingkuh. Nah, itu yang saya maksud terjebak di depan pintu gerbang Baitul Muqaddas atau Maqdis yang sering saya bahasakan dengan kata-kata sederhana kelamin atau syahwat. Terjebak di situ. Kenapa kok bisa terjebak? Kan mereka orang hebat. Mereka orang mumpuni. Kenapa bisa terjebak di situ? Karena tidak memiliki kesadaran cinta kasih sayang hidup. Makanya ini selalu saya tekankan. Supaya kita tidak terjebak seperti saudara-saudari kita yang sudah terlanjur terjebak itu tadi.